Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, yang saya hormati yaitu kepada Bapak Dr. Ruslan, SPD MED, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9, yaitu yang beranggotakan saya sendiri Arif Julianda sebagai moderator dan rekan saya Imro Aturasidah. Nah, untuk selanjutnya itu kami akan mencoba mempresentasikan pembelajaran, yaitu asesmen dalam psikologi pendidikan pada mata kuliah psikologi pendidikan. Untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Imro. Kepada Imro, waktu dan tempat kami persilakan. Sudah terlihat Imro? Udah. Mulai. Mulai terus. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian asesmen. Nah, di sini kami mengambil dua pendapat para ahli. Yang pertama itu menurut Karim 2013 yang menyatakan bahwa asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi atau dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara sistematis tanpa memperhatikan keputusan tentang nilai. Yang kedua, menurut Bauer et al. Yang menyatakan proses penyediaan informasi tentang individu siswa atau tentang kurikulum dan program dan tentang institusi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem institusi. Selanjutnya, selanjutnya pengertian pengukuran. Nah, di sini juga kami mengambil dua pendapat para ahli. Yang pertama itu Karyanto dan Jafar tahun 2004 sebagaimana yang menyatakan sebagaimana kegiatan membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu sehingga sifat menjadi kuantitatif. Yang kedua itu Kang Galaksi pada tahun 1995 yang menyatakan suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang ditentukan. Selanjutnya, yang ketiga itu pengertian evaluasi. Di sini juga ada dua pendapat para ahli. Yang pertama itu kalau Gangsi pada tahun 1995 yang menyatakan evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Yang kedua itu Jainu dan Nasution pada tahun 2001 yang menyatakan evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengembalian keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil pembelajaran baik secara menggunakan instrumen tes dan maupun non-tes. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu fungsi asesmen. Di sini kami mengambil menurut Arifanto 2003 mengemukakan fungsi dari asesmen yaitu terbagi menjadi 6 poin. Yaitu yang pertama, menilai tercapainya tujuan. Maksudnya di sini ialah setiap sekolah harus mempunyai target yang dicapai untuk kemajuan sekolah tersebut dengan membuat program-program pembelajaran. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah program-program itu
membuat sekolah itu semakin maju dan berkembang atau tidak. Nah, jika semakin maju, maka program itu bisa dilanjutkan. Tapi jika program yang kita buat itu tidak berhasil, maka program itu bisa diubah. Yang selanjutnya itu pengukuran macam-macam aspek pembelajaran yang bervariasi. Yang di sini ialah kita harus membuat pembelajarannya itu menyenangkan dan tidak membosankan agar siswa mudah memahami pembelajaran yang kita ajarkan. Yang ketiga, memotivasi belajar siswa. Setiap siswa harus mempunyai motivasi dalam belajar karena atau proses pembelajaran yang berkelangsungan dan memberikan arah pada siswa dalam kegiatan proses pembelajaran sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Yang keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Maksudnya adalah dengan adanya evaluasi kita bisa tahu perkembangan yang ada di lingkungan sekolah. Maka perlu adanya evaluasi kurikulum di sekolah. Yang kelima, menentukan tindak lanjut isi penilaian. Yang keenam, feedback baik bagi perbaikan sekolah, belajar, dan mengajar. Maksudnya di sini adalah kita sebagai pengajar harus menghargai, kita sebagai pengajar harus memberikan feedback juga kepada siswa seperti penghargaan yang telah dicapainya atau memberikan tepukan tangan pada siswa yang presentasinya yang bagus agar siswa merasa dihargai atas pencapaiannya. Nah, dan siswa juga begitu pada gurunya. Di saat gurunya menjelaskan, siswa harus mendengarkan dengan baik agar guru merasa dihormati di kelas tersebut. Selanjutnya, tujuan asesmen. Tujuan asesmen itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu mendiagnosa kelebihan dan kekurangan siswa dalam belajar. Yang kedua, memotivator kemajuan siswa. Yang ketiga, menentukan jenjang kemampuan siswa. Yang keempat, menentukan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, mempengaruhi publik tentang efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip asesmen yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu komprehensif. Komprehensif diartikan luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Maksudnya di sini ialah menyatakan keadaan di mana sesuatu dapat dijelaskan secara terang dan lengkap dan luas serta memberikan wawasan yang lebih. Yang kedua, berorientasi pada kompetensi, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat tercapainya dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pembelajaran. Yang keempat, terbuka, adil, dan objektif. Di sini di setiap bagian mempunyai arti. Pertama itu terbuka. Terbuka adalah proses penilaian yang akan dilaksanakan dalam kriteria penilaian digunakan sebagai acuan mengikuti proses penilaian. Yang selanjutnya adil. Adil sendiri mempunyai makna profesional yang artinya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya objektif. Objektif berarti dalam memberikan penilaian, guru melihat dari fakta dan data di lapangan tanpa melibatkan orang dalam maksudnya itu kalau kita misalnya kita lagi survei di lapangan, nah jadi kita itu tidak boleh mengandalkan orang dalam di dalam survei itu. Selanjutnya selanjutnya itu proses asesmen. Ya, di proses asesmen ini yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk mendemonstrasikan kompetensinya. Maksudnya
di sini adalah kita sebagai pengajar harus bisa memberikan motivasi pada siswa agar pembelajaran agar proses pembelajaran dan bisa berlangsung dengan baik, dan siswa juga harus mengembangkan bakat yang dimilikinya. Yang kedua itu mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti demonstrasi kompetensi siswa. Maksudnya di sini ialah kita sebagai pengajar harus mempunyai catatan terhadap semua siswa yang ada di kelas tersebut. Misalnya itu ketika kita memberikan soal atau kuis kepada siswa, kita sudah mempunyai catatan-catatan nama-nama yang menjawab pertanyaan kita agar kita tahu siswa mana yang aktif dan siswa mana yang kurang aktif di kelas tersebut. Yang ketiga, menggunakan bukti-bukti untuk membuat penilaian secara menyeluruh demonstrasi kinerja siswa dalam kompetensi-kompetensi tersebut. Maksudnya di sini adalah jika ada siswa yang menyanggah atau tidak menerima nilai yang kita berikan kepadanya, kita bisa menunjukkan catatan-catatan yang telah kita buat sebagai bukti bahwasanya dia kurang aktif atau jarang menjawab pertanyaan yang telah kita berikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Imro atas penyampaian materinya yang dengan sangat baik. Untuk materi selanjutnya, yaitu saya akan jelaskan sendiri, yaitu terkait metode dan teknik penilaian. Nah, ada beberapa macam teknik atau metode penilaian dalam asesmen pendidikan atau asesmen pembelajaran. Yaitu yang pertama itu teknik tes. Teknik tes itu yaitu penilaian yang dilakukan dengan mempergunakan tes atau yang telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan teknik tes ini. Yang pertama itu ada tes tertulis. Nah, yaitu berupa tes atau soal-soal berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa, yang diberikan kepada guru untuk peserta didik dalam melakukan ujian, salah satu contohnya. Kemudian tes lisan. Nah, tes lisan di sini itu maksudnya tes yang pelaksananya itu dengan mengadakan tes tanya jawab secara langsung, yaitu antara peserta didik dan guru tentunya. Yaitu dengan seperti tes-tes yang ada di sekolah, yaitu tes lisan seperti wawancara juga. Kemudian selanjutnya itu tes perbuatan. Nah, tes perbuatan di sini maksudnya itu berupa penugasan. Penugasan yang disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan dinyatakan dalam perbuatan atau bisa dikatakan itu penugasan proyek oleh guru. Selanjutnya itu ada teknik non-tes. Nah, ada teknik tes, kemudian di sini ada teknik non-tes. Nah, teknik non-tes ini yaitu sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada ranah afektif atau bisa dikatakan sikap dan psikomotor pada peserta didik. Nah, teknik non-tes ini ada beberapa cara juga dilaksanakan, yaitu ada observasi, yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian di sini ada wawancara atau interview. Nah, wawancara ini dilakukan dengan atau melalui percakapan, yaitu interaksi antara peserta didik dengan orang lain atau itu guru untuk untuk menentukan tujuan tertentu dalam pembelajaran. Dan kemudian itu ada angket. Nah, angket itu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang tertentu yang akan diukur atau bisa dikatakan sebagai responden. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga,
ada asesmen berbasis kelas. Nah, asesmen berbasis kelas dengan cara mengidentifikasi atau proses identifikasi pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik di kelas yang disertai dengan pelaporan atau bentuk data atau peta hasil belajar. Kemudian asesmen kinerja. Asesmen kinerja itu penilaian terhadap proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya. Dan yang kelima itu adalah asesmen portofolio. Nah, asesmen portofolio di sini yaitu berupa dokumen atau data hasil pekerjaan siswa, baik itu berupa pekerjaan rumah atau tugas yang tertulis untuk membuat informasi kemampuan dan perkembangan siswa atau peserta didik. Nah, selanjutnya ada konsep dasar asesmen alternatif. Nah, alternatif asesmen merupakan asesmen yang tidak hanya tergantung pada tes tertulis. Nah, penggunaan asesmen alternatif ini dalam penilaian hasil belajar siswa muncul pada tahun 1980-an. Pada dasarnya, asesmen alternatif merupakan alternatif dari asesmen tradisional atau alternatif atau tes yang secara tertulis. Kemudian ada pengelompokan asesmen alternatif di sini. Nah, itu yang pertama performance assessment, yaitu asesmen kinerja. Seperti yang telah dijelaskan tadi, asesmen yang menuntut siswa untuk mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian selanjutnya itu achievement assessment, yaitu semua usaha untuk mengukur, mengetahui, dan mendeskripsikan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya itu portfolio assessment atau asesmen portofolio. Nah, asesmen portofolio di sini yaitu hasil belajar siswa yang disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan belajar siswa. Yaitu bisa dikatakan di sini yaitu untuk mencapai melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik, maka dilakukan asesmen ini. Kemudian authentic assessment, yaitu asesmen yang menuntut siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan nyata. Nah, dalam asesmen pembelajaran ada keunggulan dan kelemahannya. Nah, apa-apa saja keunggulan dari asesmen pembelajaran ini? Yang pertama itu keunggulannya dapat kita tengok dari di sini, yaitu dapat menilai hasil belajar siswa, menyajikan hasil penilaian yang lebih hakiki, langsung dan lengkap, kemudian meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, kemudian mendorong pembelajaran dalam situasi yang nyata, kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi diri, dan membantu guru untuk menilai efektivitas pembelajaran. Nah, adapun kelemahan dari asesmen pembelajaran ini, yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang lama tentunya. Kemudian adanya unsur subjektif dalam penskoran. Kemudian ketetapan penskoran itu rendah. Kemudian tidak tepat untuk kelas besar. Nah, mungkin hanya sekian presentasi atau pembahasan materi dari kami, kelompok 9. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.